Selamat datang di indahnya berbagi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kali ini kita akan membahas kesehatan reproduksi remaja. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik maupun biologis sehingga penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, remaja adalah orang yang berusia 12 hingga 24 tahun. Masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Artinya, proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah dimulai pada masa ini. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya. Remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa anak-anak. Organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Karena terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak, kuman, dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pria. Jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri yang tumbuh. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas dahulu pembalut dengan air. Bungkus pembalut kemudian buang di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, segera cuci setelah selesai digunakan, jemur hingga kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap digunakan kembali.
Hal-hal yang perlu diperhatikan, hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang akan memicu tumbuhnya jamur. Akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mengalami masa pubertas. Pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seseorang individu belum dewasa akan mendapat ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Masa puber laki-laki usia 13-14 tahun dan perempuan usia 11-12 tahun. Batasan umur tidak mutlak tergantung faktor gizi, lingkungan keluarga, dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Ini berarti remaja putra secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai menstruasi pertama yang disebut menarki. Menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding dalam rahim yang mengandung pembuluh darah. Sehingga haid pada putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki. Tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dan dada, tumbuh bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tubuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan. Payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus sekitar alat kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak, dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. Hubungan seksual pranikah. Hubungan di luar nikah yaitu hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri. Pencegahan kehamilan pada usia dini. Remaja putri harus berani mengatakan tidak bila teman laki-lakinya mengajak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hindari sentuhan langsung bagian tubuh yang mudah terangsang seperti alat kelamin, pantat, paha bagian dalam, buah dada, leher dan mulut yang dapat timbulnya nafsu seksual. Hindari tempat-tempat yang sepi maupun gelap untuk berduaan dengan kekasih. Tips dan trik remaja sehat. Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual. Berpikir maju untuk hal baru dan berpendirian teguh. Membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Dan memupuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.